Iskandari dari Prodi Teknik Mekanikal Bandara Angkatan ke-11 Cali. Di sini saya akan membahas salah satu peralatan traction equipment atau TKM, yaitu elevator atau yang lebih sering dikenal dengan lift. Menurut kalian elevator itu apa sih? Yaps, bener banget. Elevator atau lift merupakan alat transportasi berupa ruangan vertikal untuk menuju lantai tertentu di dalam gedung bertingkat. Berfungsi untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lebih tinggi atau sebaliknya. Nah, sudah paham kan elevator itu apa? Selanjutnya kita ke jenis-jenis elevator. Apa aja sih jenis-jenis elevator? Yang pertama ada passenger elevator. Elevator ini berfungsi hanya untuk melayani manusia saja. Elevator ini sangat dijaga kehandalan sistem keamanannya. Hal ini karena menyangkut keselamatan manusia penumpang lift tersebut. Passenger elevator biasanya dipasang pada gedung-gedung, mall, dan public area. Next, ada freight elevator. Berfungsi untuk memindahkan barang. Freight elevator ini memiliki kapasitas yang lebih besar dan bukan pintu atau door opening yang lebih besar. Yang ketiga ada service elevator. Berfungsi untuk mengantarkan penumpang dan barang ke kamar-kamar penghuni hotel. Perbedaan service elevator dan passenger elevator, jika passenger elevator hanya untuk melayani penumpang saja, sedangkan service elevator melayani penumpang dan barang. Yang kedua, passenger elevator adalah lift untuk penumpang, dan service elevator untuk penumpang khusus. Selanjutnya ada bed elevator. Berfungsi untuk melayani kebutuhan penumpang di rumah sakit. Lift ini dirancang untuk membuat tempat tidur pasien, karena ukurannya sudah disesuaikan dengan standar rumah sakit. Selanjutnya ada residential elevator. Berfungsi untuk mengantarkan penumpang dan barang milik penghuninya. Next ada observation elevator. Berfungsi sama halnya dengan passenger elevator. Yang membedakan hanya saja desainnya yang terbuat dari kaca. Lift jenis ini banyak ditemukan di mall-mall. Terakhir ada dumbwaiter elevator. Berfungsi untuk mengangkut makanan dan minuman. Lift jenis ini banyak ditemukan di restoran-restoran. Lift ini didesain dengan dimensi dan kapasitas yang kecil. Wah, ternyata ada banyak juga ya jenis-jenis elevator. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja elevator. Disimak ya video berikut ini. No city skyline would reach these heights if it weren't for this machine. Before the elevator, buildings rarely grew over 5 stories. They perform billions of rides every day around the world. Among the safest ways to travel, there's less than 1 chance in 12 million that something will go wrong with the elevator you're riding in. Let's see how they work. The most popular elevator design is the roped elevator, where a car is raised and lowered by steel cables. The machine's muscle lives up here at the top of the elevator shaft. Its ropes attached to the car and loop around a sheave, a pulley with grooves to grip the ropes that's connected to an electric motor. Turn the motor one way, the elevator car goes up. When the motor turns the other way, it goes down. A counterweight lives on the other end of the ropes to offset the weight of the car. It's usually about half the weight of a fully loaded passenger elevator. So, on an average ride, the two are perfectly balanced. All the motor needs to do to move the car is provide a nudge to tip the balance one way or the other. This system saves energy as well as wear and tear on moving parts. Once the car is moving, the motor's only job is to control one of the 2 falling objects. Both the car and counterweight are attached to guide rails inside the shaft.
They keep everything from swaying back and forth and also give a backup set of brakes something to grab onto. If anything goes wrong with the motor, hydraulic fluid is cut off, and that automatically releases this brake that seizes the ropes for a quick stop. Technically, one of these steel ropes is enough to hold up both the car and the counterweight. The rest are there for backup, in case one snaps. But what if the whole set is cut? Don't worry, it still won't plummet. This machine has a built-in failsafe. There's a governor located beside the motor, with its own pulley and separate cable attached to the car. There are two spring-loaded metal hooks called flyweights inside the governor. If a car free falls and the governor spins too fast, centrifugal force pushes the hooks out. They seize ratchets on the fixed inner rim and stop the pulley. The governor's rope jerks on an arm on top of the car, and this locks the brakes. The idea of the rope elevator is simple enough. One side goes up, the other goes down. It just took a couple of thousand years to figure out how to stop it. It's easy enough to drive, but without brakes, we'd rather walk. Nah, itu dia tuh penjelasan bagaimana cara kerja pada elevator. Next, kita akan bahas komponen-komponen apa saja yang terdapat pada elevator. Yang pertama, komponen pada ruang mesin. Ada kontrol sistem atau kontrol panel, berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja mesin. Permintaan baik dari dalam maupun luar dicatat dan diolah. Kemudian memberikan instruksi kepada lift agar bergerak atau berhenti sesuai dengan permintaan. Kedua, ada reference velocity condition, berfungsi untuk mendeteksi putaran motor atau kecepatan dari lift. Ketiga, ada governor, merupakan alat pengaman. Jika kecepatan lift melebihi batas-batas yang telah ditentukan, governor akan bekerja dan kereta akan berhenti baik secara elektrik maupun mekanik. Selanjutnya, komponen pada hall. Pertama, ada tombol lantai, berfungsi untuk memanggil kereta. Kedua, ada hall indikator, berfungsi untuk mengetahui posisi masing-masing kereta, biasanya terletak di hall button. Ketiga, ada saklar parkir, berfungsi untuk menjalankan dan menghentikan lift, biasanya terletak pada lobi utama. Keempat, ada saklar kebakaran, berfungsi untuk mengaktifkan fungsi climate control. Berikutnya kita ke komponen pada hoseway. Ada guardrail, profil baja khusus pemandu jalannya kereta dan bobot pengimbang. Ukuran rel untuk kereta biasanya lebih besar daripada rel bandul pengimbang. Guardrail ini terpasang dengan posisi tegak lurus dari dasar lift sampai di bawah slab ruang mesin. Kedua, ada limit switch. Ada dua jenis saklar batas lintas, yaitu untuk membalik arah dan final switch. Biasanya komponen ini terpasang di rel kereta, dipasang di bagian bawah dan di bagian atas rel, berfungsi untuk menjaga agar kereta tidak menabrak tik atau lantai kamar mesin. Ketiga, fan plate, berfungsi untuk mengatur pemberhentian kereta pada lantai yang dikehendaki dan mengatur pembukaan pintu pendaratan. Biasanya dipasang pada rel kereta. Keempat, ada governor tensioner, merupakan puli berbandul sebagai penegang rope governor yang terletak di pit. Next, kita pergi ke komponen pada kereta. Pertama, ada pintu kereta, berfungsi untuk menutup kereta dari luar. Pada pintu kereta ini dipasang alat pengaman secara seri dengan pintu pendaratan, sehingga apabila pintu terbuka, maka lift tidak dapat dijalankan. Yang kedua, ada kereta, merupakan kotak di mana penumpang naik dan dibawa naik turun. Kereta ini dihubungkan langsung dengan bobot pengimbang dengan tali baja lewat puli penggerak di ruang mesin. Ketiga, ada alarm buzzer, berfungsi untuk memberi tanda bila lift berbeban penuh atau tanda-tanda lain.
keempat ada floor indicator, merupakan nomor penunjuk lantai dan arah jalannya kereta. Biasanya terletak di sisi atas pintu kereta. Nah, itu dia tuh penjelasan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada elevator. Gimana? Wawasan kalian sedikit bertambah kan? Dengan berakhirnya penjelasan tentang komponen pada elevator, maka berakhir juga pembahasan kita tentang elevator kali ini. Saya terlebih Priska mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Ingat, yang namanya manusia